Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mila Kristiana NIM 74, Aisyah Farah NIM 70, Zara Ranadiva NIM 75, Rama Alfiani NIM 77, Aditya Ananta NIM 78, dan Husna Zahra NIM 79 akan mempresentasikan tentang teknik pengendalian hama. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian pengendalian hama terpadu, yang kedua, macam-macam teknik pengendalian hama. Di macam-macam teknik pengendalian hama ini akan dibahas pengendalian hama mekanik, pengendalian fisis, pengendalian secara kultur teknis, pengendalian dengan tanaman tahan hama, pengendalian secara hayati, pengendalian secara genetik. Yang pertama, pengertian pengendalian hama terpadu. Pengertian pengendalian hama terpadu sendiri merupakan cara pendekatan atau cara berpikir tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Pengertian pengendalian hama terpadu menurut para ahli, yang pertama ada Smith 1978, merupakan pendekatan ekologi yang bersidat multidisiplin untuk pengelolaan populasi hama dengan memanfaatkan beraneka ragam teknik pengendalian secara kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Yang kedua ada Bottrell 1979, merupakan pemilihan secara cerdik dari pengendalian hama yang dapat menjamin hasil yang menguntungkan dilihat dari segi ekonomi, ekologi, dan sosiologi. Yang ketiga ada Ken More 1989, merupakan panduan yang terbaik. Maksudnya adalah perpaduan terbaik menggunakan berbagai metode pengendalian hama secara kompatibel. Yang keempat, ada Enda dan Abidin 2002, yaitu konsep pengendalian hama dan penyakit tanaman yang aman bagi lingkungan dan makhluk hidup. Lalu ada Juanda dan Cahyono 2005, pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan unsur-unsur alami yang mampu mengendalikan hama agar tetap berada pada jumlah di bawah ambang batas yang mungkin. Macam-macam teknik pengendalian hama. Dalam kegiatan teknik pengendalian hama diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama pasal 20 UU nomor 12 tahun 92. Yang kedua pasal 21 UU nomor 12 tahun 92. Kemudian dijabarkan secara lebih rinci pada pasal 8 PP nomor 6 tahun 95 bahwa tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan yang pertama cara fisik melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu. Yang kedua, cara mekanik melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia. Yang ketiga, cara budidaya melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam. Yang keempat, cara biologi melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan. Yang kelima, cara genetik melalui manipulasi gen baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman. Yang keenam, cara kimiawi melalui pemanfaatan pestisida. Yang ketujuh, cara lain sesuai perkembangan teknologi dengan menanam tanaman tahan hama. Teknik pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanik dilakukan dengan cara berikut. A. Menghilangkan atau mematikan hama dengan tenaga manusia. B. Bagi tanaman yang sudah terserang, dilakukan pencabutan dan pembakar atau mengubur tanaman agar tidak menjadi inokulum tanaman lain. C. Cocok dilakukan di lahan sempit dan dilakukan dengan tenaga manusia. D. Sanitasi gulma di sekitar tanaman dilakukan karena berperan sebagai inang alternatif patogen. Contoh pengendalian mekanik. Yang pertama, pengumpulan ulat hama kedelai. Yang kedua, trapping, misal pengendalian walang sangit dengan menggunakan obor pada malam hari. Yang ketiga, driving, misal pengusiran burung pipit di hama padi dengan cara membuat bunyi-bunyian. Yang keempat, memotong bagian tanaman yang telah terserang hama agar tidak menular ke bagian lain. Yang kedua, pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memanfaatkan faktor-faktor fisik, yaitu suhu, kelembapan, cahaya, gelombang, suara. Yang kedua, dilaksanakan dengan teknik pembakaran, pengasapan, pengenangan, pemagaran, dan sebagainya. Pembakaran dilakukan saat pembukaan ladang tebas bakar. Pengenangan dimanfaatkan untuk membunuh berbagai jenis OPT yang terdapat di dalam tanah. Pemagaran dilakukan untuk menghalangi OPT masuk ke areal pertanaman. Dengan cara modern seperti pendinginan dalam freezer maupun kulkas, penggunaan cahaya untuk memerangkap, dan penggunaan gelombang elektromagnetik. Misal pendingin untuk memberantas hama gudang.
Yang kedua, kelembapan. Pengurangan tanaman pelindung pada tanaman coklat untuk mencegah perkembangan hama Helopeltis sp. Yang ketiga, cahaya. Walang sangit aktif pada keadaan yang terang, maka perlu perangkap obor untuk menceratnya. Yang ketiga, ada pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, merancang sistem budidaya sayuran agar tidak menjadi tempat perkembangan hama dan patogen. Yang kedua, kegiatan pengendalian dilakukan sejak pengolahan peraturan jarak tanam, tumpang sari, dan pemupukan berimbang. Contoh pengendalian kultur teknis. Kemudian contoh pengendalian dari kultur teknis yang pertama ada pengolahan tanah. Pengolahan lahan pasca panen dilakukan untuk menaikkan hama yang awalnya berada di dalam tanah sehingga dapat mati karena terkena matahari secara langsung. Yang kedua ada sanitasi, dilakukan dengan membersihkan lingkungan yang kemungkinan sebagai tempat tumbuh dan berkembang biak hama tumbuhan sehingga sebagai pencegahan perkembangan hama. Kemudian lanjutan dari contoh pengendalian kultur teknis. Yang ketiga ada pemupukan. Pupuk menjadikan tanaman sehat dan lebih toleran terhadap hama tanaman. Agromyza sp menyerang batang kedelai dengan pemupukan yang baik, maka akan mempercepat pertumbuhan tunas-tunas cabang. Dengan kata lain, serangan hama dapat ditoleransi oleh tanaman. Dan yang keempat ada irigasi yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan hama tertentu. Namun, pengolahan harus tepat karena apabila kurang tepat dapat meningkatkan populasi hama tanaman. Penggenangan pada setelah panen kurang lebih 5 hari merupakan langkah yang tepat. Kemudian ada strip farming, yaitu bercocok tanam dengan berselang-seling antara tanaman berumur panjang dan dengan tanaman berumur pendek yang dapat untuk mencegah serangan hama. Sebagai contoh, walang sangit yang menyerang padi yang sedang masak susu dengan catch crop diharapkan walang sangit akan menyerang tanaman yang berumur pendek. Kemudian dilakukan penyemprotan sehingga tanaman yang berumur panjang dapat terhindar dari serangan. Yang terakhir ada rotasi tanaman dan pengaturan waktu, yaitu menanam tanaman yang berbeda-beda jenisnya dalam 1 tahun dapat memutus atau memotong daur hidup hama, terutama hama yang bersifat monofagus atau memiliki satu jenis makanan. Kemudian pengendalian dengan tanaman tahan hama. Pengendalian ini dengan cara beberapa tanaman secara alami memiliki kemampuan untuk mengusir, mentoleransi, bahkan membunuh hama sendiri. Para pakar pemuliaan memanfaatkannya untuk mengembangkan varietas-varietas tanaman tahan terhadap serangan jenis-jenis hama tertentu. Salah satunya adalah dengan persilangan. Sifat-sifat ketahanan tanaman terhadap hama menurut Painter adalah sebagai berikut. Yang pertama, non-preference. Tanaman memiliki zat yang tidak disukai oleh hama tanaman. Yang kedua, antibiosis. Tanaman memiliki sifat racun atau dapat membuat hama menjadi mandul. Dan yang ketiga, toleransi, yaitu tumbuhan mampu menumbuhkan kembali bagian yang diserang hama. Kemudian keuntungan penggunaan varietas tanaman tahan hama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat mudah dilakukan dengan biaya yang minimal. Yang kedua, teknik mudah sehingga mudah dilakukan. Yang ketiga, waktu yang lama. Yang keempat, sifatnya spesifik, mengarah pada satu macam hama. Yang kelima, ramah lingkungan. Yang keenam, kompatibel dengan cara pengendalian yang lain. Dan yang ketujuh, kumulatif, yaitu pengaruhnya sekarang dan berikutnya akan mengurangi populasi hama. Selanjutnya yaitu kelemahan pada penggunaan varietas tanaman tahan hama. Yang pertama, dia memerlukan tenaga dan waktu yang banyak untuk pengembangannya. Yang kedua, timbulnya biotype, yaitu strain baru yang biasa menyesuaikan diri pada tanaman yang tadinya tidak sesuai. Yang ketiga, keterbatasan dari sumber genetiknya. Dan yang keempat, sifat-sifat ketahanannya yang bertentangan. Artinya tanaman unggul terhadap hama, tetapi peka sama hama yang lain. Next. Pengendalian yang berikutnya yaitu pengendalian secara hayati. Tanaman sayuran pada umumnya berumur pendek dan ditanam sebagai bagian dari rotasi tanaman padi atau rotasi di antara tanaman sayuran lain.
Nah, pengendalian secara hayati ini berguna untuk pengurangan atau penurunan populasi serangga atau hama dengan cara menggunakan musuh yang alami. Contoh dari pengendalian yang termasuk musuh alami dari hama tanaman adalah parasit. Contohnya yaitu Bracon chinensis, parasit bagi larva Chilosupressalis. Berikutnya yaitu predator, contohnya Coccinella arcuata, yaitu merupakan pemangsa wereng hijau, dan yang terakhir patogen. Contohnya yaitu Bacillus papillae atau bakteri penyebab penyakit susu pada larva Papolia japonica. Next. Yang keenam, pengendalian secara genetik. Cara genetik atau genetic control itu merupakan cara pengendalian yang dilakukan dengan manipulasi genetik, baik terhadap organisme pengganggu, tumbuhan, maupun terhadap tanaman. Modifikasi genetik organisme pengganggu tumbuhan, khususnya modifikasi genetik serangga, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sterilisasi dengan iradiasi. Nah, modifikasi genetik serangga itu dapat dilakukan dengan menggunakan yang kedua, sterilisasi dengan kemosterilan, yang ketiga, sterilisasi silang, yang keempat, inkompatibilitas sitoplasmik, dan yang terakhir, translokasi. Next. Pengendalian secara kimia, yaitu pengendalian dengan menggunakan bahan-bahan kimia untuk memerangkap, membunuh, atau mengusir hama. Nah, contohnya itu berdasarkan organisme pengganggu yang menjadi sasarannya, pestisida dibedakan jadi insektisida, rodentisida, akarisida, molusikida, nematisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Insektisida itu untuk serangga, rodentisida itu untuk rodensia, akarisida untuk tungau, molusikida untuk moluska, nematisida untuk nematoda, fungisida untuk jamur, bakterisida untuk bakteri, dan herbisida untuk gulma. Nah, seperti tadi yang sudah dipresentasikan sebelumnya tentang pengendalian melalui kimiawi, yaitu melalui pestisida, itu terdiri dari banyak, ada insektisida hingga herbisida. Nah, untuk pengendalian secara kimiawi atau metode kimiawi ini dilakukan dengan teknik penyemprotan, penaburan, pengumpanan, penyuntikan, fumigasi, dan sebagainya. Dengan sangat hati-hati dengan mengikuti prosedur operasi standar yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya pestisida bukanlah obat, melainkan racun. Bisa dilihat dari namanya, yaitu pes berarti hama, saido atau sida yang berarti membunuh. Untuk pengendalian secara kimiawi ini, dari metodenya itu juga merupakan faktornya. Jadi kita bisa tahu bahwa kita tepatnya untuk melakukan penyemprotan itu pada pukul berapa atau jam berapa, itu sangat berpengaruh pada optimalisasi penggunaannya. Lalu di sini ada formulasi pestisida kimia yang terdiri dari formulasi kering, itu terdiri dari debu, granul, dan mikrogranul. Lalu ada formulasi yang biasanya untuk membunuh secara langsung, lalu ada formulasi untuk mentreatment benih, atau fumigan atau gas. Itu bisa PO atau diaplikasikan langsung kepada hamanya. GS atau grease itu biasanya minyak. Lalu ada lagi as liquid spray, atau itu biasanya tanpa bahan campuran dan itu keluarnya biasanya atau outputnya itu bisa kabut. Lalu ada yang harus dicampur dengan air. Terdiri dari biasanya ada cair, ada wettable powder, itu dari padat juga. Seperti itu. Next. Menurut prinsip PHT, pestisida kimiawi hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir. Yang dimaksud pilihan terakhir adalah terakhir dalam mempertimbangkan, bukan terakhir dalam urutan penggunaan. Terakhir dalam pertimbangan berarti cara-cara lainnya itu dipertimbangkan dengan matang. Dan pestisida baru digunakan bila setelah pertimbangan cara lain itu tidak dapat digunakan secara efektif untuk memberantas hama. Seperti itu. Next. Lalu ada opsi lain tentang pengendalian menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati merupakan insektisida atau pestisida yang bahannya diambil langsung dari tanaman atau dari hasil tanaman lainnya, sehingga risikonya kecil bagi kesehatan dan lingkungan budidaya.
teknik yang umum digunakan untuk memproduksi pestisida nabati, di antaranya dengan merendam, mengekstrak, atau merebus bagian tertentu dari organ tanaman yang mengandung zat-zat insektisida yang tinggi. Contohnya adalah pyrethrum yang diambil dari bunga krisantimun, Rhotenum diambil dari akar tanaman leguminosa, Deris elliptica atau tuba, dan Azadirachtin yang diambil dari tanaman mimba atau Azadirachta indica. Kemudian pengendalian menggunakan peraturan. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Pasal 1 berbunyi, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang selanjutnya disebut karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing, invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam tersebarnya dari suatu area ke area lain dan atau dikeluarkannya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan karantina yang pertama, mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina atau HPHK, hewan dan penyakit ikan karantina atau HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia. Yang ketiga, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Indonesia. Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui kegiatan yang berupa pertama, mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Yang ketiga, eradikasi organisme pengganggu tumbuhan. Kesimpulannya, teknik pengendalian hama yaitu tindakan untuk mengatasi serangan atau gangguan hama terhadap tanaman sehingga kerusakan yang diakibatkan tidak mencapai arah yang merugikan. Teknik pengendalian hama dapat dilakukan dengan pengendalian mekanik, fisik, kultur teknis, tanaman tahan hama, pengendalian secara hayati, pengendalian secara genetik, pengendalian secara kimia, dan dengan peraturan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.